Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa spesial Ramadan, kali ini kita akan mengupas salah satu masjid bersejarah yang ada di Kota Pematang Siantar. Dan salah satunya adalah di belakang saya saat ini, yaitu Masjid As-Sholeh. Konon katanya masjid ini sudah didirikan sejak tahun 1950. Dan seperti apa sejarah serta keunikan dari Masjid As-Sholeh? Yuk ikutin saya. Berdiri megah di Jalan Jawa nomor 96 Bantang, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Masjid As-Sholeh menjadi salah satu masjid bersejarah yang telah berdiri selama lebih dari 7 dekade. Masjid ini dibangun oleh Haji Muhammad Sholeh pada tahun 1950 dan mulai difungsikan setahun kemudian sebagai tempat ibadah dan kegiatan keislaman masyarakat sekitar. Uniknya, masjid ini memiliki banyak nama, mulai dari Masjid Jami, Masjid Besar Kampung Bantan, hingga Masjid Muhammadiyah karena pola ibadahnya yang mengikuti Tarji Muhammadiyah. Namun kini, nama masjid ini resmi menjadi Masjid As-Sholeh. Masjid As-Sholeh berada di bawah naungan Yayasan Urai Al-Khairiyah, sebuah yayasan yang berfokus pada kegiatan amal dan ibadah. Tak jauh dari masjid ini terdapat Madrasah Al-Khairiyah yang juga didirikan sebagai bagian dari yayasan ini. Pada tahun 1950 dibangunlah masjid ini ya oleh Haji Saleh. Kemudian pada tahun 1951 mulailah dimanfaatkan penggunaannya sebagai tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan muslim lainnya. Masjid ini dibawa Yayasan Urai Al-Khairiyah. Urai itu singkatan dari urusan amal dan ibadah. Jadi kebetulan yayasan ini membidangi dua bagian. Yang pertama ibadahnya, inilah Masjid As-Sholeh. Kemudian ada madrasah, namanya Madrasah Al-Khairiyah yang posisinya pas di seberang masjid di sebelah sana. Keunikan Masjid As-Sholeh tak hanya terletak pada sejarahnya, tapi juga pada arsitekturnya yang masih mempertahankan gaya asli sejak dibangun. Konon katanya, masjid ini terinspirasi dari arsitektur masjid-masjid yang ada di Mekah. Haji Muhammad Sholeh membawa desain ini ke Siantar, lalu dibangun dengan bantuan para pekerja keturunan Tionghoa yang menggunakan teknik konstruksi khas zaman dahulu. Dan ini masih, kalau kita dengar dari orang-orang tua kita, pekerjanya dulu pun masih bangsa Cina, orang Cina. Itulah yang tukang-tukangnya, arsiteknya juga seperti itulah kita dengar. Jadi dari mulai dibangun sampai hari ini bentuk fisiknya nggak berubah, tetap. Sama sekali tidak ada dirubah ya Pak? Tidak, paling dia penambahan seperti dinding inilah. Aslinya dia pakai plester putih, kemudian kita gantilah keramik, kemudian lantai. Kalau lantai dulu tehel. Seiring waktu tehel ini ketinggalan, kedua dinginnya nggak mampu orang-orang, makanya kita terus tetap lapis ambal gitu. Dan ambalnya ini pun udah berganti-ganti gitu. Meskipun sudah berusia 70 tahun, Masjid As-Sholeh hanya dilakukan sedikit renovasi pada tahun 2005-2006. Seperti penambahan dinding keramik, perbaikan lantai, dan penambahan teras di bagian belakang. Tidak hanya memiliki nilai sejarah, masjid ini juga menyimpan keunikan dalam struktur bangunannya. Di dalamnya terdapat 8 tiang utama yang memiliki makna mendalam, melambangkan 8 penjuru mata angin. Wah, ini tentu luar biasa. Selain itu, penempatan masjid pun telah dipertimbangkan dengan sangat cermat. Tiang-tiang utama kita ini ada 8, ya, ada 8. Dan posisinya ini adalah posisi penjuru mata angin.
Jadi bukan asal diletakkan gitu, enggak. Posisinya penjuru mata angin. Nah, itulah di sebelah baratnya, itu di sebelah timurnya, ini sebelah selatan, sebelah utara, seperti itu dia. Jadi punya ciri khas gitu. Nah, kemudian memposisikan bangunan juga. Ini kalau kita dari luar sana kan depan ini masih tanah kosong, samping tanah kosong. Tapi belakangnya kok makin sempit ke jalan protokol itu kan. Nah, ternyata pemikirannya itu adalah bagaimana perkembangan penduduk atau masyarakat. Jadi kalau seandainya lah depan ini jalan jauh, jalan protokol, begitu dia pelebaran jalan, bangunan ini nggak terganggu. Iya. Jadi begitulah, memang ada makna-makna tertentu, seperti itulah dia. Sejak tahun 2011, masjid ini mulai memiliki menara yang dibangun secara bertahap untuk memperkuat identitasnya sebagai pusat ibadah di Kota Siantar. Sebenarnya menara ini kalau menurut besteknya sudah ada, cuman realisasinya belakangan ini sekitar 2021, 2012 itu kita itu. Karena kalau kita lihat nanti gambar bestek aslinya ada, kita apakan di situ, kita bingkaikan, sudah ada kiat. Cuman waktu itu mengingat mungkin ya persoalan biaya dan segala macamnya, sekitar tahun 2012 terrealisasi lah bangunan itu belakangan ini gitu. Hingga saat ini, Masjid As-Sholeh tak hanya menjadi tempat sholat, tapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Ada pengajian rutin setiap hari Senin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajian subuh pada hari Jumat, dan pengajian remaja setiap hari selepas maghrib hingga isya. Di bulan suci Ramadan, masjid ini selalu dipadati oleh jamaah yang melaksanakan ibadah tarawih dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Dengan kapasitas yang terus diperluas, kini Masjid As-Sholeh dapat menampung hingga 800 jamaah dalam satu waktu. Nah pemirsa, itu tadi sejarah dan juga keunikan dari Masjid As-Sholeh. Demikian liputan spesial Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode spesial Ramadan berikutnya. Saya Sakinah Hairia pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat menunaikan ibadah puasa. Nasıl şu